Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara mengatasi kalau ada teman yang mengolok-ngolok kalau hijrah jangan celana cingkrang dan jenggot doang? Karena banyak ustadz dalam ceramah menyindir seperti itu. Bagaimana sikap kita? Yang pertama ya kita buktikan. Memang hijrah itu bukan hanya masalah jenggot dan celana cingkrang. Hijrah itu yang paling utama akidahnya, tauhidnya. Itu yang kita buktikan kepadanya. Hijrah yang paling utama adalah akidahnya, tauhidnya. Kemudian bagaimana sholatnya, dan seterusnya. Kemudian akhlak mulia kepadanya. Kita buktikan kita berakhlak mulia kepadanya. Kita kasih dia duit. Kalau punya duit. Kita berbuat baik kepadanya. Jemaah sekalian, kadang kita nggak usah berkata-kata. Kita berbuat baik kepadanya, dia sudah diam. Dia akan menyadari tuduhannya tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, tetap kita berakhlak mulia. Dan itu juga bagian dari dakwah kepadanya. Kita nggak usah berkata-kata panjang lebar, bisa saja dengan akhlak mulia kita berdakwah kepadanya. Iya. Ya, penyindiran seperti ini juga terkadang tidak semuanya salah. Karena memang kenyataan begitu. Ada orang yang kurang bagus akhlaknya. Ini merusak dakwah salaf memang. Ini gara-gara mereka kan. Hijrah, ikut kajian sunnah, tapi akhlaknya buruk. Ucapannya kasar. Sok membantah ke sana kemari, dia nggak ada ilmunya. Dia nggak ngerti apa yang dia bantah. Itu bukan tugas dia membantah. Baru hijrah, belajar, bukan bantah ke sana ke sini. Memang bukan tugas dia. Membantah pun kasar sekali kalimat-kalimatnya. Ya memang salah dia, kena sindiran itu. Gara-gara dia ya semua kena. Jadi itu harus diakui jemaah sekalian. Ada orang-orang yang masuk ke dalam dakwah Ahlus Sunnah, mereka tuh merusak dari dalam. Ada satu yang ingin saya peringatkan. Dan ini banyak terjadi. Tapi nggak banyak sekali. Ada terjadi. Cukup mengkhawatirkan. Orang-orang yang tidak jujur, tidak amanah dalam berbisnis. Ini merusak dakwah salaf. Dan biasanya mereka mengincar orang yang baru kelihatan di majelis ilmu. Baru datang, baru hijrah, baru kelihatan di majelis ilmu. Datang bawa mobil, kelihatan orang kaya, langsung mereka dekati. Tawarkan bisnis. Orang baru ini melihat yang nawarkan bisnis, Masya Allah jenggotnya panjang sekali. Jidatnya hitam. Gamis, celana cingkrang. Langsung dia terpesona. Wah, pasti dia jujur. Padahal dia pengkhianat. Perjanjian bisnis, kasih modal. Bisnis yang gak jelas, gak ada laporan. Tiba-tiba laporan modal sudah habis, rugi. Enggak amanah. Dia gunakan modalnya untuk keperluan lain, bukan untuk bisnis sesuai perjanjian. Dan jemaah sekalian, banyak sudah saya dapat laporan ini. Termasuk ada artis-artis yang hijrah itu, mereka langsung dekati, tawarkan bisnis. Sampai ada salah seorang artis yang mengatakan, hampir semua mereka tidak amanah. Dari puluhan orang itu, hampir semuanya. Bayangkan jemaah sekalian. Ini yang merusak dakwah salaf. Hanya ulah sebagian orang. Tapi dakwah salaf yang kena. Maka hati-hati jemaah sekalian. Bisa jadi dengan ulah kita membuat orang menjauh dari dakwah Ahlus Sunnah. Membuat orang terhalang menerima kebenaran. Itu karena ulah kita. Jadi hati-hati. Ini tidak dipungkiri. Ada orang-orang seperti ini. Dan lebih sangat menyakitkan lagi, mereka berkata, dia takutnya berbuat syirik saja. Kalau uang orang gak takut dia makan. Ini kan sakit sekali kedengaran. Dia takutnya hanya bid'ah saja. Tetapi mengkhianati perjanjian, dia gak peduli. Ini luar biasa. Betapa
buruknya dampak perbuatan mereka terhadap dakwah salaf. Jadi hati-hati. Mereka ini harus ditahdir. Harus ditahdir. Jadi, kalau ada orang yang tidak amanah dalam berbisnis, dan dia mau buat perjanjian bisnis dengan seseorang, seseorang ini harus kita ingatkan, kita tahdir dia. Hati-hati. Jangan berbisnis dengan dia, dia tidak amanah. Wajib jamaah sekalian. Ini bukan masalah dia merusak dakwah salaf. Bukan soal dia saja, dakwah yang harus kita selamatkan. Jadi, kalau ada orang yang baru ngaji kita lihat, dan mulai didekati orang-orang seperti ini, mereka harus ditahdir, diingatkan. Hati-hati, kalau dia ngajak berbisnis, jangan mau. Jangan mau kalau dia ngajak berbisnis. Kasih saja sedekah sudah.